Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Mone. Saya dosen program studi pendidikan matematika Universitas Timur. Bidang keahlian saya adalah kalkulus. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan model, limit, turunan, integral, maupun deretan hingga. Aplikasi turunan sangat luas di dalam berbagai bidang ilmu, seperti bidang ekonomi, bidang sains, bidang keuangan, bidang kedokteran, maupun dalam bidang astronomi. Kalkulus dibagi di dalam beberapa bagian besar, yaitu kalkulus diferensial atau disebut sebagai kalkulus 1, kalkulus integral atau disebut juga dengan kalkulus 2, kalkulus kubah banyak, maupun kalkulus vektor. Pada semester genap tahun akademik 2021-2022, saya mengajar mata kuliah kalkulus 1 dengan bobot 3 SKS. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan, pembahasan FPS, penyampaian standar penilaian, serta sumber belajar yang digunakan. Berkaitan dengan penyampaian FPS, saya menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari pada kalkulus 1 ini, yaitu mengenai fungsi dan model, limit, turunan fungsi, dan aplikasi turunan di dalam berbagai berkaitan dengan sumber belajar yang saya gunakan di dalam pembelajaran kalkulus 1 ini, saya menggunakan buku kalkulus edisi 6 karangan James Stewart. Saya menggunakan buku ini karena buku ini memiliki penjelasan yang detail, bermula dari masalah menuju ke konsep matematika, terutama konsep kalkulus. Kemudian banyak juga terdapat letihan soal, mulai dari yang tingkat paling mudah sampai tingkat yang paling kompleks dan membutuhkan aplikasi. Selain itu juga sumber belajar yang berikutnya adalah saya membuat video pembelajaran, kemudian saya menguploadnya pada channel YouTube saya dan saya bagikan ke grup WhatsApp mata kuliah yang sudah kami tetapkan juga di awal perkuliahan ini. Dalam kurikulum program studi pendidikan matematika, kami menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah kalkulus 1 ini. Capaian pembelajaran mata kuliah di kalkulus 1 ini antara lain yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep matematika dari kalkulus diferensial untuk pembelajaran, untuk studi lanjut, serta aplikasinya di dalam dunia kerja. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dari materi kalkulus diferensial dalam penyelesaian masalah dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam tugas mata kuliah yang diberikan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di dalam pembelajaran kalkulus 1 ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembelajaran secara online dan pembelajaran secara tatap muka. Dalam pembelajaran secara online, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya membuat video pembelajaran, kemudian menguploadnya pada channel YouTube dan membagikan linknya pada grup WhatsApp yang telah dibuat di awal perkuliahan. Sedangkan untuk pembelajaran tatap muka, selalu saya awali dengan berdoa, melakukan presensi, menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini, memberikan contoh, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, kemudian kami akhiri dengan penugasan. Penugasan ini dapat berupa kuis, pekerjaan rumah, ataupun tugas kelompok yang kemudian kami bahas pada pertemuan berikutnya. Berikut ini saya akan mengajar mata kuliah kalkulus 1 dengan topik bagaimana turunan fungsi mempengaruhi bentuk dari grafik fungsi. Pada pertemuan ini saya menggunakan teknik DID atau delivery, interaction, dan evaluation. Tapi sebelum saya menyampaikan materi perkuliahan ini, saya memberitahu tujuan pembelajaran hari ini agar apa yang dipelajari nanti harus dikuasai oleh mahasiswa. Tujuan pembelajaran yang pertama antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan kunci fungsi naik dan fungsi turun, serta mampu menentukan titik balik dalam berbagai pemecahan masalah,
baik secara manual maupun menggunakan aplikasi seperti GeoGebra. Pada tujuan yang kedua, mahasiswa dapat melakukan uji kecekungan dan menentukan titik belok di dalam berbagai pemecahan masalah, baik secara manual maupun menggunakan GeoGebra. Berikut ini adalah video pembelajaran saya menggunakan teknik DIA atau Geometry Interaction dan Evaluation. Sebelum kita mulai, satu pintu kita dulu dalam doa. Baik teman-teman juga Bapak dosen, sebelum mulai dalam pelajaran, mari sama-sama mengharapkan doa, masih berdoa izin bersama berdoa dalam pelajaran agama Kristen dan Islam. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Injilnya dan kenyataanmu, Bapa yang kau menjalan melindungi kami dari perjalanan dari tempat kediaman kami masing-masing hingga engkau tibakan kami di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Mari engkau bimbing kami Tuhan, berikan kami firman-Mu sehingga apa yang akan diberikan oleh Bapak dosen kami dapat menerimanya sebagai bekal untuk masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa Yesus. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Baik, yang pertama, Elizabeth Nedes ya, dong. Alfa. Anita Nonleni. Alfa, Alexander Dimes ya. Askaletain. Adik Pak. Maria Taneo. Eli Manapen. Alfa. Sertiana Donasi Mantap. Alfa. Bradiana Kapita. Adik Pak. Oke. Baik, pertemuan minggu lalu kita sudah sampai di menggambar grafik ya. Ya. Bagaimana turunan mempengaruhi grafik. Namun kita punya latihan masih sedikit. Kita nanti hari ini latihan tambah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, tapi sebelumnya saya akan review kembali pertemuan kita sebelumnya lagi itu tentang nilai maksimum dan minimum. Jadi ada teori minggu yang lalu itu tentang yang pertama kalau dia disebut titik kritis kalau apa? Kalau F aksennya sama dengan itu yang pertama. Kemudian kalau dia itu punya nilai minimum lokal atau maksimum lokal, maka dia punya turunan sama dengan apa? Sama dengan? Ya di definisi itu ini. Jika F mempunyai nilai maksimum atau minimum lokal pada C, maka C adalah disebut sebagai dari kalau dia titik kritis di atas titik kritis, ya titik kritis berarti F aksen C sama dengan 0. Berarti kita punya kalau dia punya nilai maksimum lokal dan minimum lokal pada C, berarti F aksen C sama dengan 0 karena C ini kalau dia maksimum dan minimum di C, berarti C titik kritis. Pada definisi itu kalau titik kritis berarti F aksennya sama dengan 0. Jadi itu yang penting. Kemudian bagaimana kita menggambar grafik itu ada lagi untuk uji naik atau uji turun. Uji kalau fungsi itu naik, kalau F aksennya apa? Jadi kalau dia fungsinya naik itu F aksennya sama dengan L besar itu kita bisa ilustrasikan dengan kalau ada garis singgung seperti itu. Garis singgung itu punya kemiringan ya. Ya kalau garis singgung miring ke kanan atau condong ke kanan, maka garis singgung punya kemiringan ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Ini kemiringannya positif. Sudah pasti delta Y per delta X adalah positif. Nah, kalau dia miring ke kanan, kalau dia bergerak terus ya, garis ini terus bergerak sepanjang kurva dan dia selalu miring ke kanan, maka fungsinya pasti fungsi yang positif. Naik atau turun? Naik. Kalau dia miring ke kanan terus, dia pasti fungsinya naik. Oke. Jadi ini Anda bisa ini minggu lalu
Jadi kalau misalnya saya punya grafis seperti ini, atau misalnya kemiringan garis itu fungsinya seperti ini. Misalnya di sini kemiringannya ini pasti miring ke kanan. Semakin miring ke kanan, ini miring ke kanan juga, miring ke kanan, miring ke kanan juga, miring ke kanan. Ini pasti 0, ini pas 0. Kalau pas 0 itu kemiringannya 0, itu disebut sebagai titik apa? Titik kritis. Oke. Jadi ini jadi titik kritis, kemudian dia berubah jadi kemiringannya ini sudah miring ke kiri, miring ke kiri, kemudian miring ke kiri, miring ke kiri lagi, miring ke kiri lagi. Berarti kalau dia miring ke kiri sampai dengan dia 0 lagi di sini. Berarti dari titik kritis yang ini, misalnya ini A sampai dengan titik D sama dengan B. Berarti dari sini sampai sini, dari A sampai B ini, untuk X dari A sampai B, turunannya positif atau negatif? Negatif. Fungsinya naik atau turun? Turun. Jadi ingat kalau kemiringan garisnya positif, fungsinya naik. Kalau kemiringan garisnya negatif, fungsinya turun. Kalau kemiringan garis semakin condong ke kanan, itu fungsinya naik. Kalau garis yang condong ke kiri terus, berarti turun. Oke. Jadi itu uji turunan. Jadi dalam menggambar grafik kita punya titik kritis, kemudian uji turunan peta. Yang kedua. Yang ketiga, uji kecikungan. Jadi uji kecikungan itu dengan uji turunan kedua. Uji kecikungan. Uji kecikungan, dia kalau cekung ke atas, itu apa? Kemudian ada lagi kalau dia cekung ke bawah dan cekung ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kemudian kalau F double aksennya itu ke bawah. Oke. Kemudian ada lagi kita punya tes yang berikutnya adalah menentukan dia itu titik belok. Titik belok kalau misalnya yang sama dengan 0, ini saya tambah sedikit lagi. Kalau F double aksennya itu sama dengan 0, maka apa? Kenapa grafik berubah dari cekung ke atas, karena cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau sebaliknya dari cekung ke bawah menjadi cekung ke. Oke, ini untuk uji turunan kedua. Jadi uji kecikungan bilang kalau turunan keduanya positif, berarti cekungnya ke atas. Kemudian kalau turunan keduanya negatif, grafik cekung ke bawah. Baik. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Dari sini jika f aksen c-nya sama dengan 0, itu tadi sudah yang pertama dia punya nilai maksimum dan minimum lokal. Kemudian kalau f aksen c-nya sama dengan 0 dan f double aksen c-nya positif, maka punya nilai minimum lokal. Kalau dia f aksennya sama dengan 0, tapi f aksennya lebih kecil 0, maka dia punya nilai. Oke, ini kita akan pakai untuk menggambar grafik. Jadi ini nanti ada satu contoh yang saya berikan, sekaligus panduannya menggunakan. Setelah itu nanti saya bagi kalian dalam 4 kelompok, kemudian kerja. Setelah itu presentasikan di panduan. Bisa tahu? Kalau waktu kita biasa kerja diketahui AX sama dengan apa? X sama X kurang Oke. Ini kalau langkah kuliah yang pertama ini yang disebut dengan memahami masalah. Jadi memahami masalah, ini saya kasih bintang. Jadi langkah pertama memahami masalah. Tulis apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Yang ditanya yang pertama interval F naik H naik atau turun.
Kemudian yang nilai dan kemudian yang ke C interval dari cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oh, ini cekungan dan titik. Oke, ini yang kita sebut. Kemudian yang ditanya yang ketiga, yang keempat itu hanya sebagai nanti konfirmasi kalau jawaban Anda benar. Itu yang nanti di bagian memeriksa. Baik, ini yang ditanya. Jadi diketahui adalah HX tahun 1/5 kurang 5/2. Yang ditanya interval naik atau turun, interval nilai maksimum dan minimum lokal, kemudian interval lingkungan dan titik balik. Ini di bagian namanya bagian fenomena 1. Kalau Anda bisa pahami masalahnya, berarti Anda bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah yang namanya membuat pecah. Merencanakan penyelesaian. Merencanakan penyelesaian untuk yang bagian ini kita A, ini B, ini C. Kemudian untuk bagian A, merencanakan penyelesaian. Kita ingat yang pertama, F naik jika F absen bernilai apa? Kemudian F turun F absen. Kemudian yang satu lagi, kalau F sama dengan 0, F absen sama dengan 0 apa? Apa yang disebut nilai apa? Nilai kritis. Jika F absen sama dengan 0, itu bagian. Jadi merencanakan penyelesaian, tulis apa yang menjadi dasar untuk hasil kerja di langkah tadi. Kemudian untuk bagian B, merencanakan penyelesaian untuk bagian B. Bagian B ini nilai maksimum dan minimum. Jadi nilai maksimum dan minimum lokal. Nah, kita punya teori bahwa nilai maksimum dan minimum lokal itu disebut juga sebagai titik disebut titik kritis. Nah, ada nilai kritis ya, nilainya. Kalau titiknya baru disebut sebagai titik. Kalau titiknya baru disebut sebagai titik kritis. Kalau nilainya disebut sebagai nilai kritis. Baik nilai maksimum dan minimum lokal disebut juga nilai kritis. Nah, nilai kritis ini kita masih tulis kembali ini. Nilai kritisnya apa? Ini rencana yang kedua. Nanti kita pakai rencana yang kedua. Interval kecekungan. Nah, kita punya dasar ini. Dasar teorinya adalah jika F double aksennya itu positif, apa? Grafik terbuka ke atas. Cekung ke atas. Kemudian kalau F aksennya jika Oke, kalau Anda masuk ke sini nanti sentak pekerjaan Anda sampai pada perencanaan penyelesaian ini sudah akan. Setiap langkah ada poin. Kemudian yang ketiga melaksanakan rencana. Itu langsung saja cari solusinya, melaksanakan rencana. Di bagian A itu kita cari fungsi naik, F-nya naik atau turun, kemudian kita cari nilai kritis. Nanti kita cari dulu nilai kritisnya, baru kita tentukan intervalnya naik atau turun. Nilai kritis dari Fx adalah apa? Bukan dari F,
dari H. Ini semua kan H. H naik kan? Karena di sini pokoknya fungsi H, jadi ini ganti dengan H semua. Ini juga H. Ini juga H. Ini oke. Nilai kritis. Nilai kritis dari HX adalah apa? Tadi kita sudah tulis di rencana penyelesaian. Apa? X sama dengan. Oke. Kita punya HX dulu. HX sama dengan apa tadi? X tambah 1 pangkat 5. Apa yang bisa disebut H aksinya? 5. Coba ini tempat timur. Ini timur. H aksinya itu sama dengan 5 kali X tambah 1 pangkat 4 kali 1 betul. kurang 5. Ada yang belum ngerti? Paham toh? Jadi pakai yang namanya aturan rantai. Ingat aturan rantai. Kalau aturan rantai ya waktu itu saya bilang kalau ingatnya lebih cepat, turunkan dulu bagian luarnya, anggap dalam kurung ada satu variabel, kemudian setelah turunkan bagian luarnya, turunkan lagi bagian dalamnya. Jadi untuk nilai hasilnya kita sudah dapat. Nilai kritis dari HX adalah H aksen sama dengan 0. Nanti kita buat 0 sama dengan, ya. Karena H aksen sama dengan 0 sama dengan 5 kali X pangkat 4 kurang 5. Di sini X tambah 1 pangkat 5, betul? Oke. Sekarang kita pindahnya ke sini. Atau sini dulu. Baik, 0 sama dengan 5 kali X tambah 1 kurang 5. Kalau masing-masing ruas ini ini ada 5, ini bisa bagi 5, sumbu kedua juga bisa bagi 5, ruas kiri ini juga bisa bagi 5. Maka masing-masing ruas dibagi 5. Kalau kita bagi dapatnya apa? X tambah 1 sama 1 sama dengan X tambah 1 sama 1 pindah ruas. X tambah 1 pangkat 4 sama dengan 1. Berarti X tambah 1 sama dengan apa? Atau ini supaya dapat X tambah 1 saja. Masing-masing ruas kita pangkat berapa? 4. Masing-masing ruas pangkat 4. Masih salah. Pangkat berapa? 4. Bentar, ini kita mau pangkat ini. X tambah 1 kita pangkat ini pangkatnya 4. Kita pangkatkan lagi dengan berapa? Supaya berapa di sini? Supaya ini juga jadi 1 pangkat berapa. Kemudian ini nanti muncul di bawahnya X tambah 1 segini. Oh, X tambah 1 pangkat 4 dipangkatkan 1 per 4. Pangkat 1 per 4. Oke. Ini dipangkat 1 per 4, berarti 1 juga dipangkat 1 per 4. Berarti X tambah 1 Akar 4 dari 1 sama dengan akar 4 dari 1 dan sama dengan 1. Baik. Kemudian berarti X tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Oh, X tambah 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita dapat X sama dengan. Ini kita coba lihat ini perbedaan kecil benar atau masih sama. HX betul kan? Betul, HX sama dengan X tambah 1 pangkat 5 kurang. Kita cari H aksennya, yaitu 5 kali X tambah 1 pangkat 4 kurang 5. Kemudian 0 sama dengan 5 kali X tambah 1 pangkat 4 kurang 5. Kemudian 0 sama dengan X tambah 1 pangkat 4 kurang 1. Kemudian baik, ini takutnya dapat plus minus kan? Ya, ini karena minus 1 pangkat 4 juga dapat 1
1 ya. Berarti ini kita bisa pakai ini saja. Ini plus minus 1 ya. X tambah 1 sama dengan X pangkat 4. X tambah 1 pangkat 4 sama dengan plus minus 1. Oh, sebentar pangkatnya hilang dulu baru plus minus 1. Plus minus ya, plus minus 1. Plus minus dari 1 pangkat 1 per 4. Baik, berarti X tambah 1 sama dengan 1. Itu udah kita dapat X sama dengan 0. Kemudian yang berikut X tambah 1 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 kurang 1 berarti X sama dengan 0 dan ini jadi titik kritisnya adalah nilai kritisnya adalah berapa dan berapa? 0 dan 2 atau X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Itu baru nilai kritis. Kita belum dapat yang titik kritis, tapi kita cari dulu nilai kritis dulu. Di nilai kritis ini nanti grafik ini nanti punya nilai kritis di 0 dengan kita dapatnya dalam bilangan. Kita mau cek kritisnya intervalnya naik. Bisa salah. Minus 2 dan 0. Baik, kita nanti cek apakah intervalnya ini kan bagi garis bilangan dari 3 bagian. Ini dari minus 3 sampai dengan 2. sampai Dari 2 sampai dengan 0. Jadi kita nanti cek apakah di bagian sini turunannya positif atau negatif. Kemudian kita cek lagi dari min 2 sampai dengan 0 apakah turunannya positif atau negatif. kemudian kita cek dari 0 sampai 3 itu turunannya positif atau negatif. Kalau turunannya positif misalnya di sini andaikan saja di bawah min 2 turunannya positif, berarti kita bisa simpulkan apa nanti? Fungsinya naik dari min hingga sampai dengan. Oke, kita cek dulu ya. Kita ambil. Misalnya ini kita ambil minus 3. Minus 3 ini kita ceknya di F aksen atau di H aksen atau H? H aksen. Di H aksen. Karena apa? Kita menguji turunan itu positif atau Negatif. dari di H aksen berarti kita misalkan kita punya aksen di sini 5 kali. Tapi sudah sampai di sini. Kayak di sini. H aksennya adalah H aksen X itu sama dengan apa? 5 kali X tambah 1 pangkat 4. Jika H-nya sama dengan jika X sama dengan minus 3, maka H aksen sama dengan 5 kali langsung saja minus 2 pangkat 4 kurang sama dengan berapa? 5 kali 16 dapat berapa? 5 kali 16 ini positif atau negatif? Positif. Kalian bisa masuk tulis dari sini Positif. kemudian jika X-nya sama dengan ini ambil di antara salah satu sini misalnya X sama dengan 1 paling gampang 1 maka aksen X-nya bagaimana? 0 pangkat sama dengan minus 5 sama dengan minus 5 negatif atau positif? Berarti di sini tandanya negatif. kemudian cek lagi di atas 0. Berarti jika X sama dengan 1 maka kita dapat aksen X-nya berapa? 5 kali 4 sama dengan 5 kali 16 ini lebih besar. Berarti ini baik. Kalau sudah dapat seperti ini, kita bisa langsung saja tanpa melaporkan, kan? Kita langsung saja bisa bilang fungsi f naik pada interval
Ini kurungnya kurung biasa. Biasa. Tak hingga. Dua. Dua kurung siku atau biasa? Biasa. Biasa. Ya. Karena kalau kurung siku berarti dia sudah sama dengan 0 kan? Kalau sama dengan 0 itu bukan lagi fungsinya naik, tapi disebut sebagai nilai definisi. Atau apa lagi? Naik pada interval. Yang oh ya, dan 0 sampai dengan. Jadi fungsinya naik pada interval dari minta hingga sampai dengan 2 dan dari 0 sampai dengan. Kemudian fungsi f turun pada interval. Kurungnya biasa begini kan? Min 2 sampai dengan di antara 2 dan 0. Kalau yang ini sama artinya dengan ini ekuivalen dengan min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 0. Kalau ini ekuivalen dengan x lebih kecil dari x. Ini ekuivalen dengan untuk bagian A, paham atau tidak? Tapi ini ada kuisnya. Ini satu kelompok saja. Ada 4 kelompok. Nanti yang lain tersebut kan? Ini nanti ada buat 4 kelompok, terserah mau pilih yang laptop. Yang ada laptop ini apa? Buat yang kelompok. Ada 4 kelompok. Dua saya kita speed yang keempat. Lalu saya sudah lihat, maka saya buat video bukan dari pelajaran. Kayak ini kerjanya juga sama. Ini soalnya juga nomor A ini, nomor 1 ini kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 itu yang kelompok 4. Baik, kerjanya boleh di rumah atau di sini juga bisa. Di rumah kasih presentasi rekam layarnya. Iya Pak. Rekam layar. Bikin video juga Pak. Ya bikin video. Jadi nanti bikin videonya pakai Camtasia ya, supaya wajahnya ada juga direkam. Bisa dong? Camtasia.